Proses pekerjaan gedung sate masih terus dikebut. Penampakan pintu gerbang ala Kerajaan Sunda begitu megah segera rampung. Pembuatannya juga tanpa menggunakan semen, hanya dirakit sama persis seperti pembuatan candi di zaman dahulu. Sound system juga sudah mulai dipasang, tenda para undangan juga sedang dalam proses finishing. Uniknya, tenda-tenda semuanya menggunakan bambu dan atap daun rumbia. Saat malam hari saja sudah terlihat progres revitalisasi gedung sate benar-benar istimewa untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kami akan update hingga hari H acara puncak hari kemerdekaan yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Subri TV. Hari ini kita eksklusif untuk meliput semua pekerjaan di lapangan gazebo di Gedung Sate, persiapan untuk peresmian Gedung Sate dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di Gedung Sate. Dan saat ini saya sedang berada di ini adalah bangunan ya, seperti candi atau gerbang yang sedang dikerjakan oleh petugas, guys. Wah, ini dia. Ini infonya, candinya ini nggak di ini, guys, nggak di semen, hanya disusun aja. Dan ini kelihatannya megah sekali ya. Nah, ini ada janur kalau orang-orang lama bilangnya ya, soalnya ada dari kelapa, guys, dibuat seperti itu. Dan ini ada dua ya, seperti gerbang dari kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini sayang sekali lokasinya masih ditutup, teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat secara keseluruhan lebih dekat mengenai pembangunan pintu gerbang Gedung Sate. Dan pokoknya kita akan update semuanya hingga perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang akan langsung dipimpin oleh KADM, Bapak Aing, Pak Dede Mulyadi. Nah, sementara di sini, trotoar di sini sedang dikerjakan dan sedang dikebut. Masih banyak juga ini yang belum dipasang. Dari sini, ini juga masih ditumpuk-tumpuk aja. Ini kanstinnya masih di sini. Jadi memang pekerjaan ini benar-benar harus cepat tektoknya supaya hari Senin bisa segera diselesaikan, guys. Waduh, kita akan coba menuju ke bagian depan sana untuk melihat proses pembuatan gerbang. Itu kan dari sebelah kiri, kita akan lihat di sisi sebelah utara ya, sebelah sana. Nah, ini kita berada di sisi sebelah pinggir ya. Ternyata itu banyak sekali, guys, bambu-bambu panggung yang terus dikebut oleh pekerja untuk segera membuat ini segera selesai. Ya, guys. Nah, ini kita belum bisa masuk ke sana ya. Memang masih dipagar semua ini. Kemungkinan besok sudah dibuka. Nanti bakal dibuka, nanti bisa kita masuk ke dalam ya. Tadi sekarang kita sedang melihat proses penyetingan sound system ya. Itu ada alat-alat musiknya di sebelah sana. Ada drum ya. Dan pintu masuknya, gerbangnya itu masih dikerjakan ya, guys. Tuh, wah, luar biasa banget ya. Ini lembur ini. Sound system yang ditaruh oleh tim. Dan ini panggungnya itu menggunakan bambu. Lihat tuh, waduh, bambunya megah sekali, guys. Iya sih. Ini nggak kebayang besok kita akan melihat secara keseluruhan dari proses pembuatan hingga selesai
untuk tahap upacara bendera di hari Senin. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menonton secara update di channel Subrek TV. Kita akan liputan eksklusif upacara 17 Agustus yang langsung dipimpin oleh Pak Deddy Mulyadi ya, di Gedung Sate. Dan sekaligus Gedung Sate akan diresmikan, lapangan gazebo dan Gedung Sate akan diresmikan secara resmi, akan menjadi satu, bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung yang berkunjung ke Gedung Sate maupun ke lapangan gazebo. Masih terus dikebut ya. Ini sayang sekali memang hanya bisa ngintip-ngintip di sini ya, kita nggak bisa masuk. Nah untuk sebelah sini ini teman-teman dari sound system sedang menyeting alat musik. Nah, situ ada tel musik, situ nyetel panggung ya. Ini audio. Itu masih dikebut pembuatan pagarnya. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 9 guys, setengah 9. Dan saya sangat penasaran ingin melihat di depan sana Gedung Sate dari dekat ya. Hari Senin akan kita liput secara eksklusif, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel Subrek TV. Informasinya hari Senin hari itu juga setelah upacara kita akan mengupdate secara keseluruhan dari penyatuan Gedung Sate dan lapangan gazebo yang berada di sebelah kanan sana guys ya. Dan sementara itu banyak juga pembangunan yang dikerjakan di sebelah kanan guys, sana ya, seperti trotoar juga masih dikebut karena informasinya memang harus selesai di hari Minggu malam tuh harus sudah selesai semuanya. Maka dari itu ini atau apa namanya, gerbang utama Gedung Sate ini harus selesai, dan ini dibuat tuh dari sebelah kiri dan di sebelah kanan guys. Nah kita akan geser di sebelah kiri sana ya. Sekarang kita geser di bagian sisi utara. Nah ini banyak sekali mobil-mobil pejabat kota Bandung yang sudah parkir untuk segera mempersiapkan semua fasilitas-fasilitas yang belum dilengkapi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di hari Senin nanti. Coba jalan ke sana. Ini guys, ternyata itu ada security di depan. Mudah-mudahan kita bisa liput, tapi dari jauh juga nggak apa-apa ya Pak. Ya. Nah sekarang kita berada di sisi sebelah kanan dari Gedung Sate. Itu berarti yang gapura-gapura sebelah itu dicat berwarna putih, sama seperti semua yang berada di pagar-pagar Gedung Sate yang lain. Jadi semua bata-bata itu disusun ya, sama sekali nggak ada yang disemen. Wah ini arsiteknya luar biasa ya. Untuk membuat modul seperti ini atau desain seperti ini ya pasti ada sudah ada gambarnya ya. Dan itu ada perhitungannya dan harus sama, jangan sampai yang satu kurang satu, yang itu ketinggian, yang ini kurang tinggi ya gitu, repot pokoknya. Itu bagian bawah guys, bagian bawah trotoar-trotoarnya diganti baru semua. Cuma yang paling buat saya penasaran itu adalah bagian Gedung Sate, lampu-lampunya harus kita lihat pada saat malam hari, kemungkinan di malam Selasa ya, atau nanti hari Kamis atau hari Rabu kita cek lagi ke dalam
kita akan liput secara keseluruhan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai perkembangan terbaru dari gedung sate yang sudah ditata ulang oleh Pak Dedi. Wow, banyak sekali mobil dinas dari Kota Bandung teman-teman yang parkir di sini. Benar-benar di-push oleh Pak Dedi untuk segera menyelesaikan pekerjaan di gedung sate. Nah, ini juga di depan sini paving blok. Saya nggak tahu, ini saya baru lihat seperti ini teman-teman. Apakah ini paving blok? Ini kayak pesanan khusus ya. Pesanan khusus dari Pak Dedi. Yang ini masih di plastik ya. Yang ini masih utuh. Nah, ya ini. Oh, dari ini guys, dari apa? Dari bata merah. Tapi ini kayak bukan apa? Batu bata biasa ya. Itu agak lengket. Dan lengketnya tuh gimana ya? Nih gini nih bentuknya. Jadi dia main susun sehingga tidak ada di semen sama sekali. Menjadi ciri khas dari zaman dulu bahwa pembangunan infrastruktur zaman dulu itu kan main susun guys. Dan saat ini gerbang-gerbang yang dibuat oleh Pak Dedi di sana itu tidak menggunakan semen, hanya tiang aja. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya itu menggunakan paving seperti ini ya. Jadi ini seperti ini, kemudian bentar ya, kita cari dulu. Nah ini atasnya guys, nah gini ya. Jadi dia disusun begini nih, dan ini bakal ditumpuk-tumpuk terus sampai ke atas. Keren banget ya. Besok bakal rame ini. Sepertinya ada semua bupati Jawa Barat nih berada di sini teman-teman. Lihat, keren banget ya. Pokoknya teman-teman harus menonton ya. Nanti pada saat dibuka ini lokasi gedung sate harus benar-benar spektakuler. Kita akan update hari Senin semuanya. Mudah-mudahan kita dapat akses masuk ke dalam ya. Nah, dari sini kita akan melihat pembangunan trotoar yang sudah dikerjakan oleh tim ya. Proyek semua pagar-pagar gedung sate sudah ditata sedemikian rupa dan dipercantik seperti ini ya. Nih pagarnya putih ya. Ini aja malam aja megahnya luar biasa. Gimana kalau pagi hari ya Pak ya? Ini lagi pada ngirim-ngirim sound system teman-teman di sini. Ini masih dalam ruang lingkup gedung sate ya, di dalam ini masih jadi ikonik. Ikoniknya Jabar. Orang tahunya Jabar ya, Jawa Barat ya, Bandung ya. Jawa Barat mana ya, Bandung itu aja. Ini ada kakak yang kayaknya dari kru ya. Nah ini dia. Sebelah sini tadi paving block tadi yang sudah disusun itu bakal berbentuk seperti ini teman-teman. Keren sekali. Dan wah, kalau malam bawahnya lampunya gemerlapnya jadi nembaknya ke sini jadi kelihatan sekali ya. Ikonnya Jawa Barat. Bersih gedung sate. Ini kalau sampai gedung sate kotor, kacau. Nah
ada lagi. Mau kemana Pak? Pasang son. Wah, pasang son. Sonnya banyak banget ya Pak. Iya. Ini di sini ada pagar-pagar guys. Sampai berkeliling sampai ujung ya. Bersih. Dan di situ ada bendera berwarna putih nih guys. Situ juga putih. Wah, gedung sate berubah total ya, luar biasa. Mantap boy, mantap banget. Ini teman lagi menurunkan sound system. Waduh, orang dua. Wow. Oke, derek. Wah. Masih banyak ya? Sound. Besok kita lihat lagi ya sebelah sana ya. Jadi sound systemnya di sini satu truk. Pokoknya malam ini kita lembur untuk melihat semua proses pekerjaan persiapan upacara di gedung sate. Ini sound system di sini. Kayak bakal di drop di sini guys. Wah, diangkat ya. Ini harus dijaga nih. Kalau nggak dijaga repot ya. Kita semuanya ya mau ditarik ini. Berat Pak. Banyak kok soundnya banyak. Gimana Pak? Sering liput aja Pak gedung sate progresnya seperti itu. Dari mana? Saya nanya dari mana? Dari YouTube. Oh YouTube. Iya. Atas nama? Subrek TV. Subrek TV. Iya. Oh Subrek TV. Iya. Iya, mari Pak. Kita ditanya oleh security guys, emang di sini security-nya sejak awal itu galak-galak ya, nggak bisa liput bebas. Jauh ya. Padahal ini saya berada di luar ya, di luar di luar area, di tempat umum, bukan di dalam. Oke, sekarang kita sedang berada di bagian depan lapangan gazebo. Nah, ini sedang ada pekerjaan trotoar. Sedikit lagi di bagian depan lapangan gazebo di malam hari memang lampunya belum hidup ya, karena memang mau diresmikan. Jadi nanti pada saat diresmikan kemungkinan lampu-lampu di lapangan gazebo ini sudah menyala semua guys ya. Oke, kita ke depan. Ini dia pembangunan trotoar, proyek-proyek di sini yang akan segera selesai guys. Nah, bapaknya ngelembur. Sampai jam berapa ngelembur Pak? 10-11 ya. Selesainya ya Pak ya? Kendor itu.
Coba kita ke depan. Nah, yang di bagian sini sudah ditata, sudah dirapiin, tinggal dipasang trotoarnya ya, paving blocknya itu di sebelah sana pavingnya. Kita lihat dulu sebelah sana yang sudah dipasang. Nah ini, wah, sebelah sini guys. Pakai lampu, wah. Lembur kita di lapangan gazebo guys. Oke, sedikit lagi, cuma yang bagian depan. Setelah ini selesai, bakal pindah di bagian ujung sana yang sebelah kiri ya. Sisi kiri dari lapangan gazebo, insya Allah besok itu harus segera selesai. Ini dia. Pokoknya gedung sate, lapangan gazebo harus spektakuler teman-teman. Harus spektakuler ya. Mana itu? Ini trotoar yang sudah selesai dikerjakan. Mantap, lurus, presisi, dan keren ya. Akan membentang sejauh ke sana guys, dan sampai ke kanan. Nah, yang menariknya nanti di setiap sisi pojok-pojok itu akan ada air mancur. Di sana ada air mancur, kemudian di situ juga ada air mancur ya. Nah, untuk sebelah sana kemungkinan juga dipasang juga, jadi keempat sisi lapangan gazebo ini akan ada air mancur. Kemudian di bawah di sini bakal dipasangin pagar supaya takutnya nanti ada anak kecil yang terpleset atau jatuh ke bawah, karena ini tingginya lumayan ya, sekitar hampir 2 meter. Takutnya bakal cedera. Sekali lagi, saat ini saya sedang berada di lapangan gazebo Bandung. Kita akan mengupdate semua progres pembangunan penyatuan gedung sate dan lapangan gazebo. Hebatnya trotoarnya yang dikerjakan ini sangat tinggi, yang berfungsi supaya kendaraan-kendaraan tidak parkir atau tidak naik ke atas trotoar, dan ini tingginya luar biasa guys. Hampir 1 meter ya tingginya. Nah ini dia. Jadi trotoarnya itu nyerong belok ke kanan, dan ini sangat-sangat presisi. Lembur Kang. Lembur terus. Kejar target, soalnya harus selesai di hari Senin guys. Bayangin ya, harus selesai di hari Senin. Di sini sudah selesai. Ke depan lagi sedikit lagi ya, itu tuh sana. Nah, keren. Nah ini trotoarnya yang sudah disiapkan, bakal diselesaikan. Lembur sampai jam berapa Kang? Jam 10? Jam 10 ya. Siap. Oke guys, demikian video kita di malam hari ini. Sekarang hari Sabtu, kita akan update lagi di hari Minggu pagi untuk lebih jelasnya, karena hari ini memang gelap sekali ya, karena memang sudah malam. Jadi ada beberapa gambar-gambar yang tidak bisa kita pantau secara detail. Besok akan kita ulangin lagi untuk melihat progres terkini dari pembangunan gedung sate. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.